Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Engla Aprisa dengan pembahasan. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang administrasi sarana dan prasarana. Baiklah, kita akan membahas administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Tentu saja kalau kita bicara soal sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sarana yang ada di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Sarana dan prasarana itu beda. Nah, kita sebagai mahasiswa harus mengetahuinya. Sarana artinya dalam undang-undang semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan proses pendidikan. Jadi, digunakan secara langsung dan itu adalah semua peralatan yang kalau salah satunya bisa dibawa, bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana itu adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya adalah dia tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas. Tetapi tanpa adanya prasarana kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu, malah cenderung bisa gagal, bisa tidak terjadi. Administrasi atau manajemen sarana prasarana atau prasarana itu yaitu segala kegiatan pengelolaan. Pengelolaan apa? Mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan, bangunan, perlengkapan berbagai macam perabotan yang termasuk dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan tadi, supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran. Pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, pengelolaan itu dilakukan dalam ragam penunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Ada 4 kelompok yang kita bagi dalam Sarpars pendidikan. Yang pertama disebut dengan site. Site itu lahan. Yang kedua building, pembangunan. Yang ketiga equipment, perlengkapan. Dan yang terakhir adalah furniture atau perabot. Ada 8 proses aktivitas administrasi sarana dan prasarana, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga inventarisasi, yang keempat penyimpanan, yang kelima penataan, dan yang keenam penggunaan, ketujuh pemeliharaan, dan yang terakhir penghapusan. Di sini kita akan coba lihat dan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan, kenapa administrasi itu terkait dengan Sarpas itu dibuat? Terkait dengan kebutuhan pembelian, pengadaan itu direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran. Prinsipnya apa? Komprehensif,
objektif, fleksibel, interdisiplin. Jadi, bukan hanya untuk satu disiplin saja, tapi untuk semua. Dan yang kedua, proses pengadaan. Mengadakan barang yang dibutuhkan tadi untuk kemudian diadakan untuk bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga, inventarisasi. Artinya adalah barang yang dibeli, yang diadakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Dan yang keempat, penyimpanan. Setelah inventarisasi ini, kita simpan kategori barang ini, kebutuhan untuk siapa, untuk kemana, untuk kelas mana, prodi mana. Jadi tidak dibagikan dulu, disimpan dulu dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan barang yang ada di sekolah, lembaga, dan perguruan tinggi. Dan yang kelima, penataan. Kemudian, barang itu ditata. Prinsipnya adalah menjamin kondisi higienis, menimbulkan bakat minat belajar. Kemudian ditata sedemikian rupa. Nah, yang keenam itu penggunaan. Jadi, setelah itu adalah barang yang tadi yang sudah di gudang, yang sudah diinventarisasi, yang sudah ditata sedemikian rupa tadi. Barang ini disalurkan ke yang membutuhkan. Nah, kita masuk yang ketujuh, pemeliharaan. Setelah barang itu ada, kemudian dimanfaatkan. Setelah diinventarisasi, ditata, dimanfaatkan, sarana yang dimaksudkan itu harus dipelihara. Ada pemelihara jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu penghapusan. Artinya adalah manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi, dibeli tadi, itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja. Inventarisasi membebaskan menjawab kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Bidang sarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilenyapkan. Artinya dihapus dari penomboran. Pengkodean, inventarisasi, artinya adalah penghapusan proses, menghapus, membuang kode bahwa barang itu tidak lagi menjadi urutan barang atau milik negara yang sudah disimpan. Nah, maka dari itu, di sini baik guru, dosen, ataupun siswa dapat menggunakan atau menjaga sebaik-baik mungkin sarana prasarana yang telah disediakan, baik itu di sekolah, lembaga, maupun di perguruan tinggi. Hanya itulah penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.